81 serangkaian minuman, 2. Baru-baru ini dia berhasil mendapatkan Yan Liangqiong. Pria parubaya itu tertarik pada wanita cantik, terutama seseorang seperti Han Jingyi, seorang model cantik dengan tubuh ramping dan penampilan yang manis. Dia, yang sesuai dengan seleranya, mulai menerima beberapa tawaran dari beberapa acara realitas dan membuat namanya terkenal. Yan Liangqiong memiliki sejumlah besar sumber daya, dan, untuk film remaja berskala besar ini, The Green Apple, sebuah produksi di bawah Huanyu Entertainment, dia adalah salah satu investor terbesarnya. Mengetahui aturan tak tertulis untuk menjadi terkenal di industri hiburan, manajer Han Jingyi mengatur pertemuan antara dia dan Yan Liangqiong. Ini dengan harapan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil hati pria itu. Jika peran utama wanita dalam The Green Apple dapat dia dapatkan melalui kesempatan emas ini, itu hanya masalah waktu sebelum dia menjadi terkenal. Jadi, selama pertemuan itu, dia melakukan segala yang dia bisa untuk menyenangkan CEO kaya ini. Yan Liangqiong benar-benar terpesona olehnya, kegembiraannya meluap dalam ekstasi. Dia akan segera mendapatkan peran utama wanita. Namun, saat Yun Cixi memasuki ruang tunggu, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Pada saat itu, tak seorang pun memperhatikan bagaimana Han Jingyi menggoda. Bahkan Yan Liangqiong yang tengah digoda begitu intim, kehilangan minat pada aktris pendatang baru dalam pelukannya dan berpikir untuk menggauli Yun Cixi saja. Dia belum pernah melihat orang seperti dia sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang gadis semurni itu bisa ada di planet ini. Dia tampak seperti orang yang tidak berasal dari dunia ini. Ini, Yan Liangqiong berbicara dengan hati-hati, seolah-olah dia takut membuat gadis seperti peri ini takut. Rasa malu tergambar jelas di wajah Han Jingyi. Dia baru saja berhasil menyenangkan Yan Liangqiong dengan susah payah. Namun, dalam sekejap mata, perhatiannya teralihkan darinya. Merasa geram, dia melotot tajam ke arah Yun Cixi dan menjawab dengan nada meremehkan, "Oh, ini asisten baruku. Dia masih hijau dan tidak punya pikiran. Dia ada di sini secara fisik, tetapi dia bahkan tidak tahu harus bersulang untukmu. Bukankah dia bersikap kasar padamu?" Ketika Yun Cixi mendengar ini, dia menjadi bingung dan buru-buru berkata, Aku tidak tahu cara minum." Dia tidak dapat menahan minuman keras dan akan pingsan setelah 2 gelas. Karena belum pernah mengalami situasi ini sebelumnya, dia berbicara dengan agak lemah lembut dan tampak malu-malu. Dia seperti rusa yang tersesat, namun suaranya menenangkan telinga. Terpikat oleh suaranya yang merdu, Yan Liangqiong memandangi wajahnya yang cantik dan kecil. Seorang gadis semurni dan semuda Yun Cixi sulit ditemukan di industri hiburan. Sekalipun mereka awalnya tidak bersalah, mereka akhirnya akan terkontaminasi oleh kekotoran industri ini. Dalam banyak kasus, kepolosan mereka hanyalah kedok. Meskipun demikian, seorang pria dapat langsung mengetahui apakah sesuatu itu akting atau bukan, terutama bagi seseorang seperti Yan Liangqiong yang sudah berpengalaman dalam hubungan. Dia sangat yakin bahwa gadis ini adalah gadis yang langka. Gadis ini memiliki penampilan yang memukau dan watak yang elegan. Yang lebih menakjubkan adalah dia tidak memiliki kemewahan seperti yang dimiliki banyak artis wanita di industri ini. Sebaliknya, dia memiliki aura kemurnian dan kecanggihan. Kalau saja dia bisa memilikinya, dia tidak akan lagi melirik model-model yang tidak populer itu, yang dengan bersemangat menghampirinya, mencoba segala cara untuk bisa merangkak ke tempat tidurnya. Tubuhnya serasa terbakar hanya dengan memikirkan hal ini. Jantungnya tak kuasa menahan rasa geli. Mata Yan Liangqiong yang biasa menatap Yun Cixi berubah panas. Tidak bisa menahan minuman keras, itu hanya alasan, bukan? Saat Yan Liangqiong menanyakan hal ini, dia mendorong Han Jingyi dari pangkuannya. Dia kemudian mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke Yun Cixi, dengan penuh nafsu mengamati seluruh tubuhnya. Ekspresi cabulnya membuat Yun Cixi kesal. Meskipun begitu, dia tetap mempertahankan profesionalismenya. Sambil mengumpat orang cabul itu, dia menundukkan kepalanya. Saya benar-benar tidak bisa menahan minuman keras. Saya peminum yang sangat ringan. Saya mabuk hanya karena segelas. 82 serangkaian minuman 3. Saya benar-benar tidak bisa menahan minuman keras. Saya peminum yang sangat ringan. Saya mabuk hanya karena segelas. Setidaknya sedikit. Yan Liangqiong jelas kecewa dengan penolakannya. Dia tidak bisa menahan minuman kerasnya. Bingo, jika wanita ini mabuk,
dia akan lebih mudah ditangani. Han Jingyi memerah karena marah ketika dia didorong ke samping. Siapa yang menemukan asisten kecil ini untuknya? Wanita ini jelas merupakan reinkarnasi dari roh rubah betina yang ingin merayu pria. Yun Cixi tercengang saat dia memaksanya minum alkohol. Dia punya pengalaman bersosialisasi, tetapi dia selalu minum teh dan tidak minum alkohol selama itu, dan tidak ada yang pernah memaksanya minum minuman keras. Menghadapi situasi ini, dia agak bingung. Dengan Yan Liangqiong yang benar-benar fokus pada Yun Cixi, Han Jingyi tidak merasakan apapun selain kebencian di hatinya. Mengapa asisten baru ini begitu cantik? Dia baru saja memasuki ruangan beberapa menit yang lalu, tetapi dia sudah memikat jiwa hampir setiap pria di ruangan itu. Apakah dia benar-benar roh Vixen dalam inkarnasi masa lalunya? Dia mengumpat dalam hati tetapi memaksakan senyum. Tuan Yan, mengapa merendahkan diri seperti asisten rendahan ini? Dia tidak menghormati Anda dengan menolak minum. Dia jelas-jelas meremehkan Anda. Tenang saja, saya akan memecatnya sekarang juga. Awalnya dia mengira bahwa dengan mengobarkan api amarah, lelaki itu akan marah besar kepada Yun Cixi yang bodoh itu, tetapi ternyata tanggapannya malah membuatnya bingung. Hah, kenapa harus memecatnya? Asisten kecil ini asyik sekali diajak bermain. Dia belum banyak bergaul dengan masyarakat. Begitu dia lebih sering bergaul dengan masyarakat, dia akan terbiasa. Setelah mengatakan ini, dia teringat sesuatu dan melanjutkan dengan motif tersembunyi. Jingyi, kamu ingin bermain di film The Green Apple, kan? Kalau kamu bisa meyakinkan asistenmu untuk menemaniku minum, aku akan membantumu mendapatkan peran utama wanita. Mendengar ini, Han Jingyi hampir memuntahkan darah. Dia benar-benar ingin muntah darah. Film tersebut dikatakan memiliki pemeran utama bertabur bintang, banyak bintang wanita kelas 1 yang masuk antrian untuk audisi internal, tetapi tidak ada satupun yang lolos. Dia mencoba segala cara yang mungkin untuk maju dan cukup beruntung untuk bertemu dengan seorang bos yang kaya. Secara kebetulan, dia adalah investor terbesar film tersebut, yang membuatnya sangat bahagia. Dia terus-menerus mendesak dan membujuknya agar mendapatkan peran utama wanita, tetapi tidak berhasil. Saat ini, dia dijanjikan peran utama wanita yang didambakan asalkan dia bisa membuat Yun Cixi menemaninya minum. Tidak peduli seberapa bodohnya seseorang, mereka dapat mengetahui bahwa Yan Liangqiong mempunyai rencana terhadap Yun Cixi. Han Jingyi sangat marah dan dia benar-benar ingin membalikkan keadaan. Senyum di wajahnya hampir terdistorsi. Dia menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menyenangkannya, bersusah payah untuk bisa tidur dengannya, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak layak untuk minum beberapa gelas alkohol dengan orang yang tidak dikenal seperti Yun Cixi. Bukankah ini cara terang-terangan untuk menyingkirkannya? Namun, jika dipikirkan dari sudut pandang lain, Han Jingyi menyadari bahwa jika beberapa gelas alkohol dapat ditukar dengan peran utama wanita, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa perlu usaha sama sekali. Ia ingin mengetuk pintunya, tetapi bagaimana dengan itu? Ia tidak mau mencium pantatnya dan melayaninya. Seluruh industri hiburan begitu besar, pasti akan ada banyak bos kaya di luar sana, bukan? Dia bisa saja mencari investor lain. Dengan mengantongi peran ini, ia dapat menjalin koneksi dengan orang-orang di kalangan masyarakat kelas atas. Mendapatkan peran yang tidak bisa didapatkan oleh bintang wanita lain hanya dengan beberapa gelas alkohol dari asistennya yang rendah hati, ini benar-benar akhir yang membahagiakan. Memikirkan hal ini dengan gembira, dia berkata pada Yun Cixi, baiklah, pemula, temani saja Tuan Yan minum. Anggap saja itu sebagai bentuk penghargaan kepadanya. Jika dia senang, dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dia kemudian berkata padanya, jika kamu tidak minum, maka aku akan memecatmu. Hanya 1 gelas, apakah itu cukup? Aku hanya bisa minum 1 gelas. Yun Cixi berbicara dengan hati-hati. 83 Raja Surgawi, Gu Xingzi. Hanya 1 gelas, apakah itu cukup? Aku hanya bisa minum 1 gelas. Yun Cixi berbicara dengan hati-hati. Yan Liangqiong menyukai ekspresinya yang lembut dan bersahaja, lalu tertawa terbahak-bahak. Bagus, 1 gelas saja. Kamu harus meminumnya dalam sekali teguk, kalau tidak, tidak akan dihitung. Dia menggertakkan giginya dan, dengan tekad yang kuat, menenggak minuman keras di gelas itu sekaligus. Meskipun hanya segelas, dia terbius oleh khasiatnya. Alkohol pedas itu mencekiknya,
menyebabkan matanya menjadi merah dan tubuhnya terasa panas. Wajah dan telinganya memerah. Wow, tatapan matanya yang penuh nafsu tak pernah lepas dari tubuhnya dan pipinya memerah. Dia merasa tak nyaman dengan tatapan tajamnya. Pada saat ini, suara langkah kaki mendekat terdengar di sisi lain pintu. Tok, tok, tok. Setelah serangkaian ketukan sopan, pintu ruang VIP perlahan didorong terbuka dari luar. Hembusan angin dingin mengalir masuk. Ia mulai pusing karena pengaruh alkohol. Dalam cahaya senja, ia samar-samar melihat bayangan memanjang memasuki ruangan. Tercengang, matanya bertemu dengan sepasang sepatu kulit buatan tangan yang premium. Sol sepatu orang itu memberikan dampak yang menggema di lantai. Langkah kaki lelaki itu anggun dan tidak tergesa-gesa. Ia mengenakan celana panjang yang disetrika rapi dengan kemeja mahal berwarna merah tua yang serasi, yang menonjolkan kulitnya yang cerah. Ia memancarkan pesona yang terlarang, temperamennya yang lembut tampak jelas. Jika diperhatikan lebih teliti pada garis lehernya yang terekspos, sebuah kalung platinum terlihat tergantung di leher ramping pria itu, di antara tulang selangkanya yang berwarna seperti batu giok. Penampilannya minimalis, tetapi entah bagaimana ia berhasil tampil sangat cantik. Tidak mudah bagi pria manapun untuk tampil memukau dalam balutan jas merah. Lehernya menjadi kaku karena pingsan, jadi dia merasa sulit untuk mengangkat kepalanya dan melihat pria itu dengan saksama. Baru ketika pria itu mendekatinya, dia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kesan pertamanya terhadapnya adalah pria yang elegan dan acuh tak acuh namun sedih. Kulitnya yang putih bersih tanpa noda. Dengan kontur wajahnya yang indah dan terpahat, ia menyerupai dewa Yunani yang diukir. Mata berbentuk almond, alis yang anggun, garis bibir yang seksi, semuanya tampak pucat jika dibandingkan dengan ketampanannya. Dia tampak baru berusia sekitar 25 tahun atau lebih, tetapi dia memancarkan kesan kedewasaan dan kekokohan yang melampaui usianya yang masih muda. Rasa kedewasaan ini bukan sesuatu yang dangkal. Matanya tampak menyimpan banyak rasa sakit yang tidak langsung terlihat. Penampilannya yang muda namun dewasa terlalu rumit untuk dipahami siapapun. Dia terpesona oleh wajahnya yang cantik jelita. Dia kenal dengan laki-laki yang angkuh ini. Dia tidak lain adalah Gu Xingzi, sang bintang yang berhasil menciptakan era yang hanya dimilikinya di dunia hiburan saat ini. Ia berasal dari latar belakang yang luar biasa. Saat berusia 15 tahun dan belajar di luar negeri, seorang pencari bakat menemukannya. Tak lama setelah menandatangani kontrak dengan sebuah agensi pertunjukan, ia merilis sebuah album. Album perdananya meraih platinum dan peran utamanya dalam sebuah film Hollywood membuatnya terkenal dalam semalam dan memenangkan beberapa penghargaan utama di Oscar. Ketenarannya meroket di seluruh dunia setelah itu. Dunia hiburan tidak kekurangan aktor pria tampan, tetapi untuk bertahan hidup dan tidak tereliminasi dalam industri yang sulit ini, mereka harus menggunakan trik kotor dan sejenisnya. 84 pertemuan pertama dengan Xingzi. Dunia hiburan tidak kekurangan aktor pria tampan, tetapi untuk bertahan hidup dan tidak tereliminasi dalam industri yang sulit ini, mereka harus menggunakan trik kotor dan sejenisnya. Namun, Gu Xingzi adalah seorang legenda. Hal ini bukan hanya karena ketampanannya yang luar biasa. Ia memiliki bakat untuk hal-hal yang dramatis, dan, ditambah dengan suaranya yang karismatik, ia dengan cepat menjadi terkenal. Dari memulai karirnya sebagai seorang idola yang belum berpengalaman, hingga statusnya sebagai superstar yang hebat di dunia film, TV, dan menyanyi, ia berhasil mengantongi 10 penghargaan platinum. Media menjulukinya sebagai box office hit of the century. Baik dalam akting maupun bernyanyi, ia telah mengasah kemampuannya hingga ke tingkat optimal. Setelah 10 tahun berkecimpung di dunia hiburan, kini ia dianggap sebagai legenda hidup. Hanya ia yang layak mewakili dunia hiburan tanah air di kancah internasional dan dapat mengemban peran terhormat sebagai tonggak sejarah bagi banyak artis. Tak seorang pun mampu menggantikannya dalam 10 tahun terakhir. Banyak yang iri dengan kesuksesannya meroket menjadi bintang. Ia telah tampil selama 1 dekade, yang biasanya merupakan puncak karir seorang bintang, namun tidak ada tanda-tanda popularitasnya akan menurun atau mandek. Bagaimanapun juga, bagaimana dia bisa berakhir di sini? Yan Liangqiong berdiri begitu melihat Gu Xingzi, mengulurkan tangannya, dan dengan hangat menjabat tangan Gu Xingzi. Asisten di sisi Gu Xingzi segera mendekati Yan Liangqiong dan meminta maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan artisnya. Direktur Yan,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami terjebak di jam sibuk dan mengalami keterlambatan di jalan. Kami minta maaf telah membuat Anda menunggu. Yan Liangqiong dikenal tepat waktu dan tidak suka orang yang datang terlambat. Tidak ada pengecualian untuk aturan ini. Gu Xing sedang berada di tengah kemacetan ketika dia menerima telepon darinya. Yan Liangqiong ingin mengatur pertemuan di hotel untuk membahas pemeran utama wanita. Gu Xing, yang merupakan salah satu produser film yang akan datang, sedang sibuk dengan naskah ketika ia menerima telepon dari pria itu. Meskipun ia lebih suka mendedikasikan waktu itu untuk mempelajari naskah, ia tahu bahwa Yan Liangqiong adalah sutradara yang penting dan sulit yang tidak dapat ia abaikan. Karena itu, ia bergegas ke hotel tanpa menunda sedikit pun. Meskipun telah berusaha sebaik mungkin, ia tetap datang terlambat. Direktur Yan, apakah ada alasan memanggil saya ke sini? Gu Xing bingung. Semua hal yang diperlukan, termasuk naskah, tim produksi, aktor, dan bahkan sponsor, telah diselesaikan. Hal penting apa lagi yang membutuhkan perhatiannya segera? Hehe, Xing, mari kita duduk dulu sebelum kita berdiskusi. Oh, ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkan seseorang padamu. Dia memberi isyarat kepada Gu Xing untuk duduk di sebelahnya. Saat itulah Gu Xing menyadari kehadiran wanita lain di ruang VIP. Dia cantik dan memakai riasan yang indah, tetapi dia kurang memiliki kesan anggun dan tampak agak kusam dan hampa. Matanya penuh kekaguman dan antisipasi terhadapnya. Impian Han Jingyi adalah menjadi pemeran utama wanita. Meskipun baru sekitar 1 tahun berkecimpung di dunia hiburan, ia telah lama berkecimpung di dunia akting. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan superstar ini. Dibandingkan dengan foto-foto di majalah, dia terlihat lebih baik dan lebih glamor secara langsung. Han Jingyi tidak minum banyak, namun mendapati dirinya menjadi tawanan karismanya yang menakjubkan. Dia adalah dewa Yunani di mata banyak wanita. Pikiran Gu Xing dipenuhi dengan keraguan saat dia menatap Yan Liangqiong, ingin mengenalkan wanita itu. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat Yun Cixi di sudut. Saat ini, dia sudah mabuk tetapi masih dengan keras kepala mengatupkan bibirnya. Ujung jarinya mencengkeram keras bagian atas meja seolah-olah dia sedang berjuang melawan sesuatu. Wajahnya, dengan mata merah dan berkaca-kaca, sangat ekspresif. 85 lidah berbisa sang superstar. Impian Han Jingyi adalah menjadi pemeran utama wanita. Meskipun baru sekitar 1 tahun berkecimpung di dunia hiburan, ia telah lama berkecimpung di dunia akting. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan superstar ini. Dibandingkan dengan foto-foto di majalah, dia terlihat lebih baik dan lebih glamor secara langsung. Han Jingyi tidak minum banyak, namun mendapati dirinya menjadi tawanan karismanya yang menakjubkan. Dia adalah dewa Yunani di mata banyak wanita. Pikiran Gu Xing dipenuhi dengan keraguan saat dia menatap Yan Liangqiong, ingin mengenalkan wanita itu. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat Yun Cixi di sudut. Saat ini, dia sudah mabuk tetapi masih dengan keras kepala mengatupkan bibirnya. Ujung jarinya mencengkeram keras bagian atas meja seolah-olah dia sedang berjuang melawan sesuatu. Wajahnya, dengan mata merah dan berkaca-kaca, sangat ekspresif. Kesabaran, keras kepala, kejengkelan. Pada saat ini juga, dia terpesona. Dia dapat membayangkan suatu adegan dalam naskah itu dalam benaknya. Tokoh utama wanita dan pria bertengkar, dan dia pergi ke bar untuk menenggelamkan kesedihannya. Di bar yang bising itu, dia terlihat menangis dan menahan tangis yang menyakitkan pada saat yang bersamaan. Momen penahanan itu sangat menyayat hati. Yin Xiachun. Wanita ini adalah Yin Xiachun. Yan Liangqiong menyela pikirannya yang tercengang. Xing, perkenalkan aktris baru dari Huanyu Entertainment. Namanya Han Jingyi. Dia tersenyum sambil mendekat dan berbisik, kamu sudah melihatnya secara langsung sekarang. Dia tidak jelek, kan? Aku yakin dia punya masa depan yang cerah. Tolong jaga dia. Dengan kata lain, dia mencoba mempromosikannya. Gu Xing mengerutkan kening, bibirnya yang rapuh terbuka dan tertutup tanpa sepatah kata pun. Han Jingyi dengan malu-malu mengulurkan tangannya kepadanya, tetapi dia mengabaikannya. Dia selalu sombong dan tidak pernah bersikap baik terhadap orang-orang yang tidak disukainya. Banyak orang di industri hiburan menjadi penerima perlakuan kejamnya. Han Jingyi ini mungkin tampan, tetapi dia hanyalah seorang pendatang baru tanpa rekam jejak. Selain itu,
Dia seperti vas bunga yang kosong. Mengapa Yan Liangqiong bersedia mempromosikan pendatang baru seperti dia? Mungkinkah karena beberapa perbuatan kotor? Mata Gu Xingzi berkilat jijik. Cantik, selera estetika sutradara Yan tampaknya sangat buruk. Kata-kata keluar dari mulutnya seperti anak panah beracun. Bahkan jika penampilannya dapat diterima oleh sutradara Yan, itu tidak sesuai dengan standarku. Sutradara Yan, Anda mungkin ingin mempromosikan aktris yang pernah tidur dengan Anda, tetapi bukan Anda yang memutuskan pemeran utama wanita untuk film ini. Anda tahu betul bahwa saya juga salah satu produsernya. Yan Liangqiong terkejut, wajahnya menunjukkan kecanggungan dan malu. Mengejek wanita yang pernah tidur dengannya di depan umum membuatnya tampak buruk. Dia tahu bahwa Gu Xingzi mempunyai rekam jejak yang solid dalam industri tersebut, dengan dukungan yang kuat dan berpengaruh, jadi dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Namun, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Han Jingyi berada dalam kondisi yang lebih buruk. Dia terdiam saat mendengar idolanya mengejeknya. Dewa Yunaninya baru saja mengejek dan mempermalukannya di depan umum. Dia benar-benar dipermalukan. Gu Xingzi tertawa mengejek dan berkata dengan kasar, bagimu, berakting tidak semudah merentangkan kaki. Ada begitu banyak model naif sepertimu di industri kami. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa memiliki sugar daddy berarti kamu dapat dengan mudah mendapatkan apa yang kamu inginkan? Kamu pasti sedang bermimpi. Bisnis pertunjukan tidak sesederhana itu. 86 pemeran utama wanita ideal. Xingzi. Jangan panggil aku Xingzi. Apa kita dekat? Dia menatapnya dengan dingin. Yan Liangqiong memikirkan harga dirinya saat ia dengan cepat memberi isyarat kepada Han Jingyi untuk meminta maaf dengan tatapannya. Ia buru-buru mengangkat gelas anggurnya ke arah Gu Xingzi dan berkata, maaf, Xing, Tuan Gu. Mohon maaf atas segala pelanggaran yang telah saya lakukan. Mohon jangan menyimpan dendam. Permintaan maafnya yang menyedihkan hanya membuatnya semakin marah. Oh, kumohon, aku tidak mau anggurmu yang menjijikkan itu. Kata-katanya menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dia diberitahu tentang temperamen pria ini yang sombong dan kecenderungannya untuk memandang rendah orang lain. Bibirnya yang berbisa akan mencabik-cabik orang yang tidak disukainya, dan dia baru saja merasakannya sekarang. Sutradara Yan, apakah estetika Anda bermasalah? Wanita ini norak dan kasar, bagaimana dia cocok untuk peran utama wanita? Dia bahkan tidak cocok dengan citra Yin Xiachun, yang murni dan bersih. Saya merasa mual membayangkan dia berakting di samping saya. Han Jingyi tidak tahan lagi. Ada apa dengan Gu Xingzi ini? Mulutnya penuh dengan anak panah beracun. Apakah dia benar-benar perlu merendahkanku? Berapa banyak aktris yang benar-benar sukses hanya dengan bakat mereka? Mereka juga melakukan apa yang kulakukan untuk bangkit di antara rekan-rekan mereka dan mencapai posisi mereka saat ini. Dia marah sampai hampir menangis. Gu Xingzi hanya mendengus melihat penampilannya yang menyedihkan. Dia ingin menjadi pemeran utama wanitaku dan mengikuti jejakku menuju ketenaran. Bermimpilah. Kenapa? Apa kamu merasa kasihan pada dirimu sendiri? Tanyanya dengan nada apatis, seraya menambahkan, lebih baik kamu menjauh dari pertunjukan ini. Suasana hatiku makin buruk hanya dengan melihatmu. Dia berhenti sejenak dan mengalihkan perhatiannya ke Yun Cixi, yang sedang duduk dengan linglung di sudut. Dia bertanya, siapa namamu? Meskipun pikirannya sedang kacau, dia menyadari bahwa bintang itu menanyakan namanya. Sambil berdiri dari kursinya, dia dengan gugup menjawab, bagaimana, apa kabar? Saya Yun Cixi, asisten Nona Han Jingyi. Kau asistennya? Dia agak terkejut. Dia berasumsi bahwa gadis cantik dan berpenampilan polos ini adalah aktris baru. Dia cocok dengan peran pemeran utama wanita dalam benaknya. Yin Xiachun, di dalam hatinya persis seperti dia. Dia menggelengkan kepalanya dan matanya bersinar membentuk bulan sabit. Kamu gadis yang cantik dan bersih. Kenapa kamu hanya menjadi asisten model biasa-biasa saja? Kamu bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik. Saya menemukan pekerjaan ini hari ini. Dia melirik Han Jingyi yang sedang marah, dan berkata dengan nada sarkastis, dia tidak akan pernah terkenal. Kamu tidak akan punya masa depan jika terus mengikutinya. Kamu lebih cantik darinya. Kenapa kamu tidak terjun ke dunia hiburan saja? Kamu pasti akan sukses. Mata Han Jingyi terbelalak tak percaya. Gu Xingzi ini, bagaimana bisa dia? Bibirnya yang cantik berhasil menjatuhkannya ke dasar jurang,
namun pada saat yang sama mampu membuat asistennya yang tidak dikenal melayang di langit. Ini benar-benar merendahkan dirinya. Mendengar perkataannya, Yun Sishi dengan cepat menolak dalam keadaan mabuknya, aku tidak bisa. Kenapa kamu tidak bisa? Dia tersenyum dan berpikir, kamu cocok dengan gambaran pemeran utama wanita yang ada dalam pikiranku. Bang, Han Jingyi tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia memukul meja dengan keras, berdiri, dan menatap pria itu dengan pandangan sinis. Dia kemudian bertanya dengan dingin, Gu Xingzi, sudah selesai. Han Jingyi minum sedikit sebelumnya dan sedikit mabuk. Dia adalah idolanya dan ketika dia merendahkannya tanpa ampun, dia benar-benar kesal. Di bawah pengaruh alkohol, dia memutuskan untuk melampiaskannya. 87 kelembutan Gu Xingzi. Han Jingyi minum sedikit sebelumnya dan sedikit mabuk. Dia adalah idolanya dan ketika dia merendahkannya tanpa ampun, dia benar-benar kesal. Di bawah pengaruh alkohol, dia memutuskan untuk melampiaskannya. Dia hanya asisten baru yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganku? Han Jingyi sangat marah. Setiap gadis memiliki tujuan dan tujuannya adalah Gu Xingzi. Dia, dengan ketampanan dan kemampuan aktingnya yang luar biasa, selalu menjadi idolanya sejak dia memulai bisnis pertunjukan. Dia adalah mercusuar cahayanya. Saat dia berusia 18 tahun, kekagumannya semakin kuat. Karena itu, dia memutuskan untuk memasuki dunia hiburan dan menjadi bintang. Dia akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu Gu Xingzi. Dengan menggunakan tabungan orang tuanya, ia memberanikan diri dan pergi ke Korea untuk menjalani beberapa operasi plastik. Apa pentingnya jika ia tidak terlahir dengan kecantikan alami? Industri bedah estetika kini sudah sangat maju. Ia melakukan operasi kelopak mata ganda, operasi hidung, dan operasi plastik untuk mendapatkan tubuh langsing. Setelah itu, ia bergabung dengan agensi model dan dengan mudah memasuki industri hiburan. Dia terobsesi dengannya. Tanpa bakat dramatis, dia menggunakan cara curang untuk mendapatkan ketenaran dan semakin dekat dengan mimpinya. Itu sangat dekat, namun Gu Xingzi menghancurkan fantasinya. Dan sekarang asistenku yang tidak kukenal ini datang untuk menarik perhatianku. Apa kelebihannya dia dibanding aku? Namamu Yun Sishi, kan? Besok kamu tidak perlu masuk kerja. Kamu dipecat. Dia melampiaskan amarahnya pada Yun Sishi. Yun Sishi bingung dan terperangah. Gu Xingzi tampak gembira saat mendengar itu dan berkata sambil tersenyum, bagus. Kebetulan aku sedang mencari asisten. Sishi, apakah kamu bersedia bekerja untukku? Kata-katanya menyebabkan keributan di meja. Siapakah Gu Xingzi? Dia adalah raja bisnis pertunjukan yang sombong, kaya, dan sangat terkenal. Banyak orang yang rela mengorbankan banyak uang untuk menjadi asistennya hanya agar bisa dekat dengannya. Bahkan, jika orang-orang itu dijajarkan, antreannya bisa membentang dari tempat ini hingga Hollywood. Saat ini, dia malah meminta seorang gadis tak dikenal untuk menjadi asistennya. Dunia ini memang bisa jadi aneh. Yun Sishi juga tercengang. Kau tidak setuju. Aku membayar dengan baik, tahu. Aku juga lembut terhadap bawahanku dan lebih mudah ditangani daripada wanita ini. Hal itu menarik perhatiannya dan dia buru-buru berkata, saya terima tawaranmu. Ada nada kelembutan ketika dia menjawab, besok, kamu bisa resmi melapor bekerja di studioku. Setelah berkata demikian, dia berdiri dengan anggun dan berkata kepada Yan Liangqiong yang berdiri di samping dengan ekspresi bingung, Direktur Yan, hari sudah mulai malam, jadi saya pergi dulu. Semua orang di meja itu tercengang saat dia mendorong pintu untuk pergi. Melihat Yun Sishi masih duduk dengan linglung di meja, dia bertanya, asisten baruku, hari sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang. Oke, dia bingung sejenak. Raja Surgawi, Gu Xingzi, ingin mengirimnya pulang. Penggemarnya pasti akan membenciku, pikirnya sambil berdiri untuk mengikuti pria itu keluar ruangan. Yan Liangqiong tetap tenang sepanjang kejadian ini, namun dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tergagap ketika Yun Sishi tiba-tiba lepas dari genggamannya. Ada orang lain yang bahkan lebih tidak bahagia darinya, Han Jingyi. Apa salahku dengan wanita jalang itu? Dia pasti wanita jalang yang suka merayu pria. 88 menyelamatkannya. Ada orang lain yang bahkan lebih tidak bahagia darinya, Han Jingyi. Apa salahku dengan wanita jalang itu? Dia pasti wanita jalang yang suka merayu pria. Lupakan saja,
Han Jingyi, lebih baik kau khawatirkan masa depanmu saja, Yan Liangqiong mencemooh. Mendengar kata-kata Gu Xingzi, dia tidak bisa tidak setuju. Wanita ini memang tidak bermutu. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Yun Cixi, dan dia tidak lagi tertarik padanya. Apa maksudmu? Han Jingyi tercengang. Kamu hanyalah pendatang baru di Huanyu, namun kamu berani menyinggung Gu Xingzi. Lalu kenapa? Fantasinya untuk bersama dengan Gu Xingzi telah menguap begitu saja. Hatinya terluka parah oleh kata-kata ejekan dari lelaki idamannya. Aku rasa kau belum menyadari akibat dari tindakanmu. Tidakkah kau tahu bahwa Gu Xingzi memiliki 20% saham di Huanyu Entertainment? Dia adalah pemegang saham terbesar di perusahaan itu, bahkan aku harus menghormatinya. Siapa kau yang berani mengamuk di depannya? Kau tidak akan bisa bertahan lama di industri ini. Kontrakmu akan berakhir besok. Apa? Gu Xingzi adalah pemegang saham terbesar di Huanyu. Ya Tuhan, dia sangat marah dan menyesal. Direktur Yan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak ingin dipecat, dia menoleh padanya dan berteriak minta tolong. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Melihatmu, wanita bodoh yang berbicara tanpa berpikir, membuatku muak. Dia melambaikan tangan dan pergi dengan marah. Begitu mereka keluar dari hotel, Gu Xingzi berbalik. Yun Cixi, yang mengikutinya dari belakang, menabrak dadanya. Aduh, dia mengusap keningnya saat kepalanya berdenyut. Gu Xingzi mengusap hidungnya dengan menyesal dan menegur, gadis naif, sebaiknya kau berterima kasih padaku karena telah menyelamatkanmu dari sarang singa. Apa maksudmu? Dia masih linglung dan tidak bisa memahami apa maksud perkataannya. Kamu tidak berkecimpung di industri ini, jadi kamu tidak tahu reputasi Yan Liangqiong. Dia membungkuk dan menatap matanya sebelum melanjutkan, dia menyukai tipemu, hijau, polos, dan sederhana. Jika kamu tidak mengikutiku saat itu, kamu pasti akan dimangsa olehnya. Petik 2, Apakah aku membuatmu takut? Melihat bahwa dia masih dalam keadaan tidak sadar, dia secara naluriah ingin melindungi wanita yang polos dan murni ini yang menyerupai seekor kelinci putih kecil. Dia mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang dan melanjutkan, industri ini materialistis. Jika kamu terus bersikap naif, cepat atau lambat kamu akan dimangsa. Yun Cixi menyadari kesulitan yang hampir menimpanya dan berkata kepada pria itu dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Saya akan berada dalam situasi yang sulit jika bukan karena Anda. Jika dia tidak datang dan menyelamatkannya, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi Yan Liangqiong yang tidak bermoral itu. Ayo pulang. Dia menepuk pundaknya. Besok jam berapa aku harus masuk kerja? Tanyanya sambil tersenyum sambil mengikutinya dari belakang. Kau benar-benar ingin menjadi asistenku. Gu Xingzi geli. Pekerjaan yang berat. Asistenku harus mengurus urusan humasku, harus menangkis paparazi, dan, yang lebih parah lagi, harus menghadapi situasi sulit seperti hari ini. Bisakah kau melakukannya? Baru saat itulah dia menyadari betapa sulitnya pekerjaan asisten selebriti. Tapi kamu bertanya padaku apakah aku bersedia menjadi asistenmu. Aku melakukan itu untuk menyelamatkanmu, jawabnya tenang. 89 aturan tersembunyi dalam industri hiburan. Aku melakukan itu untuk menyelamatkanmu, jawabnya tenang. Aku yakin kamu adalah gadis yang bijaksana. Dia menatap matanya dan berkata, kamu tidak meneteskan air mata meskipun kamu mengalami situasi yang sulit sebelumnya. Aku sudah terbiasa dengan hal itu. Bahunya sedikit terangkat saat kata-katanya menyentuh titik sensitifnya. Dia membungkuk sedikit dan menyibakkan poni rambutnya untuk melihatnya lebih jelas, bibirnya melengkung membentuk senyum lembut. Kamu tidak harus kuat sebagai seorang gadis. Anak yang tahu kapan harus menangis akan mendapatkan permen. Dia diam-diam merenungkan kata-katanya. Dia selalu menjadi gadis yang bijaksana sejak kecil. Faktanya, dia terlalu keras kepala. Dia lebih suka menanggung beban daripada mengeluh tentang hal itu. Akan tetapi, semakin lama ia menahannya, semakin berat beban itu. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Terima kasih. Sekarang aku mengerti apa maksudmu. Hei, gadis sepertimu seharusnya tahu kapan harus memanfaatkan asetmu. Matanya berbinar saat sebuah ide melintas di benaknya. Sayang sekali jika kau hanya menjadi asistenku. Dengan asetmu, kau cocok untuk berakting. Huanyu telah berinvestasi dalam sebuah film berjudul The Green Apple. Saat ini sedang ada audisi nasional untuk pemeran utama wanita.
Apakah kau ingin mencoba mengikuti audisi itu? Dia menjadi sedikit berharap karena kata-katanya yang meyakinkan. Ini surat undangan. Besok adalah hari terakhir audisi. Aku juga akan datang. Ia memberikannya sebuah kartu yang ringkas dan dirancang dengan baik. Kartu ini, tidak seperti kartu undangan biasa, hadir dengan detail yang bagus, dengan hiasan emas dan jepitan rendah. Ini adalah surat undangan yang berkelas dan unik. Tampak jelas betapa besar rasa penting dan kagumnya dia terhadapnya dari sikapnya ini. Dari luar jendela kaca, orang bisa melihat bahwa sedang turun hujan. Asisten Gusings bergegas menghampiri dan terkejut mendapati dia tengah berbicara dengan seorang gadis bertubuh ramping. Sings, dia adalah... Oh, sang bintang tidak yakin bagaimana cara memperkenalkan Yun Sishi kepada asistennya. Yun Sishi masih mabuk karena alkohol, tetapi dia berhasil menjawab dengan sopan. Apa kabar? Nama keluargaku Yun. Aku Yun Sishi. Oh, Sishi. Nama yang bagus, puji asisten itu sambil tersenyum. Ketiganya mengobrol sambil berjalan menuju tempat parkir. Sebuah Bentley diparkir di pinggir jalan. Yun Tianyu yang sudah menunggu cukup lama akhirnya melihat ibunya keluar dari tempat itu. Ia pun turun dari mobil untuk menjemputnya. Li Hanlin segera menghentikannya. Direktur Yun, sekarang sedang hujan lebat. Saya akan pergi, Anda tunggu di mobil. Oh, terima kasih. Li Hanlin tersenyum, mengeluarkan payung, dan turun dari mobil. Mobil pengasuh Gusings diparkir tidak jauh dari Bentley. Saat mereka bertiga hendak masuk ke dalam mobil, mereka melihat seorang pria berjas rapi menghampiri mereka. Nona Yun, saya di sini untuk menjemput Anda. Pikiran Gusings dipenuhi pertanyaan saat dia mengamati Li Hanlin dan mobil mewah di belakangnya. Lelaki ini tampak sopan dan santun dan seharusnya menduduki jabatan tinggi, namun ia berbicara dengan sangat sopan dan lembut kepada Yun Sishi. Siapa dia? Apakah dia benar-benar datang untuk menjemputnya? Dia pernah menghadapi skenario seperti itu sebelumnya. Dalam industri ini, ada banyak aktris yang mungkin terlihat murni dan polos di layar tetapi sebenarnya memiliki sugar daddy di dunia nyata. Baik sebagai pendamping atau memberikan layanan seksual, mereka bersedia menggunakan cara kotor apapun untuk maju. Dia telah berkecimpung dalam bisnis pertunjukan selama 1 dekade, jadi dia tahu betapa kotornya industri ini. Para bintang papan atas itu biasanya memiliki beberapa sugar daddy. Aktris akan berpindah-pindah di antara beberapa pembayar seperti barang dagangan sekali pakai. Apakah gadis ini juga sama? 90 juru selamat galaksi. Yun Sishi menatap laki-laki yang tidak dikenalnya ini. Siapa kamu? Senyum Li Hanlin tidak pudar. Dia mendekatinya dan berbisik, Tuan Yun sedang menunggumu di mobil. Tuan Yun, kamu. Ekspresi wajahnya tampak panik dan dia segera melihat ke arah Bentley. Melihat Yuyu bersandar di ambang jendela mobil, dia tersenyum manis dan melambaikan tangannya ke arahnya. Dia merasa lebih baik saat melihat dia baik-baik saja. Tuan Gusings, terima kasih. Anda tidak perlu mengantar saya. Jaga keselamatan Anda dalam perjalanan pulang. Sishi, kamu baik-baik saja. Gusings agak khawatir tentang Sishi karena dia tidak tahu identitas pria ini. Asisten Gusings bingung dengan perhatiannya terhadap gadis itu. Apa yang terjadi dengan Raja Surgawi, Gusings? Selama bertahun-tahun berkecimpung di industri hiburan, dia belum pernah melihat raja yang angkuh ini menunjukkan sedikit pun ketertarikan pada wanita manapun. Dia adalah tipe pria yang menjauhkan diri dari wanita. Pada satu titik, dia bahkan mencurigai orientasi seksualnya. Namun, cara dia berbicara kepada gadis ini benar-benar berbeda dari cara dia biasanya memperlakukan wanita. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada aktris dalam dunia hiburan yang dapat menandingi fitur wajah yang halus dan kehadirannya yang halus. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Dia tersenyum dan kemudian bergegas mengikuti Li Hanlin ke mobil yang diparkir. Gusings memperhatikannya berjalan pergi dan tersenyum sedih. Tampaknya dia membuat kesalahan kecil hari ini. Mungkin, setelah melihat begitu banyak trik kotor di industri yang tidak bermoral ini, dia tersentuh secara emosional oleh gadis yang tampak murni dan polos ini, yang sama sekali tidak terkontaminasi oleh kotoran bisnis pertunjukan. Dia memiliki keinginan yang tidak rasional untuk melindungi kepolosannya. Dia mendesah pelan, masuk ke dalam mobil pengasuh, dan melaju pergi. Di dalam Bentley, Yun Sishi terkesima dengan interiornya yang mewah.
Meskipun ia sudah terlalu sering melihat kendaraan jenis ini di TV, ia belum pernah memiliki kesempatan untuk duduk di dalamnya sebelumnya. Kau kenapa? Yuyu berpikir sejenak dan tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk mengatakan kebenaran padanya. Dia takut ibunya tidak akan mampu menerima kenyataan yang mengejutkan itu. Selama 6 tahun terakhir, dia selalu menjadi putranya yang penurut, sederhana, dan naif. Dia tidak akan percaya jika dia mengakui kebenarannya sekarang. Ibu, ini Paman Li. Dia kepala sekolah di taman kanak-kanakku. Li Hanlin cukup pintar untuk menangkapnya. Apa kabar, Nona Li? Senang bertemu dengan Anda. Dia tersenyum ketika berbicara, namun mata yang dia gunakan untuk menatapnya mengandung emosi yang tidak dapat dipahami. Ya ampun, siapakah gadis muda dan cantik ini? Dia tampak begitu muda, seolah-olah dia masih di sekolah menengah. Jangan bilang kalau dia menyelamatkan galaksi di masa lalunya dan dianugerahi putra super jenius, Yun Tianyu. Bagaimana saya bisa punya anak seperti dia? Kalau saja dia bisa memberitahuku formula rahasianya, aku akan benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk meneliti dan menyelidiki bagaimana aku bisa menghasilkan putra luar biasa seperti Yun Tianyu. Dia hampir memukul dadanya karena iri ketika menatap pasangan ibu dan anak itu. Jika dia bisa memiliki seorang putra yang penuh pengertian dan kasih sayang seperti ini. Yun Cixi tersenyum saat mendengar perkenalan itu. Kepala sekolah Li, apa kabar? Saya sibuk bekerja. Terima kasih telah merawat Yuyu saya selama 2 tahun terakhir. Mulut Li Hanlin sedikit berkedut saat dia menjawab, oh, tidak, kehormatan itu milikku. Yuyu pintar dan selalu berprestasi di sekolah. Kepala sekolah. Apakah seorang kepala sekolah benar-benar mampu membeli mobil seperti itu? Yun Tianyu tersenyum dan mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Kepala sekolah, terima kasih telah mengantar saya dan ibu pulang hari ini. Sama-sama, Li Hanlin memerintahkan sopir untuk pergi. Bentley mulai menjauh dari pinggir jalan. Tanpa sepengetahuan mereka bertiga, sebuah Bugatti Veyron tengah membayangi mereka dari dekat. Di kursi pengemudi, Mu Yaze mengencangkan cengkeramannya pada kemudi sambil menatap ke depan dengan serius. Selanjutnya bab 91 kehilangan kendalinya.